Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di podcast Nyaman 2 Pesisir Selatan, Rumor Sejuk, Rumah Sejuta Edukasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Pesisir Selatan. Bapak dan Ibu, rekan pemirsa semua, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu dengan tamu yang luar biasa dari Puskesmas Salido. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Bapak. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di podcast Nyaman 2 Pesisir Selatan. Terima kasih banyak kepada tim dari Puskesmas Salido yang hari ini bergabung dengan MAN 2 Pesisir Selatan. Izin Bu, boleh kami sedikit minta perkenalan dari Ibu supaya pemirsa semua tahu dengan podcast hari ini dengan siapa Bu? Izin Bu. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Izinkan saya perkenalan diri ya Pak ya. Nama saya Dr. Astri. Saya kebetulan di sini bertugas di Puskesmas Salido. Kemudian apalagi kalau untuk ya kerja saya di Puskesmas Salido sudah bisa dibilang hampir 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah pemirsa, hari ini ternyata kita ketemu dengan Ibu Dr. Astri dari Puskesmas Salido yang sudah luar biasa, sudah berpengalaman di Puskesmas Salido sudah 2 tahun Bu ya. Iya, di Salido 2 tahun bersama Puskesmas Salido. Ibu Dokter. Iya. Hari ini kita bergabung dengan MAN 2 Pesisir Selatan dalam rangka sosialisasi terkait dengan apa tadi? Terkait dengan anemia dan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa ya. Terkait dengan anemia dan kesehatan jiwa. Alhamdulillah tadi sudah bergabung bersama kita dan bersama anak-anak kita siswa-siswi MAN 2 Pesisir Selatan kelas 10, 11 dan 12. Mohon izin Ibu Dokter, bisa enggak kami sedikit ada tanggapan dari Ibu bagaimana dengan MAN 2 Pesisir Selatan? Ya, karena mungkin Ibu sudah pernah berkunjung ke MAN 2 Pesisir Selatan sebelumnya? Oh, mungkin ini pertama kali bagi saya. Iya. Ya, alhamdulillah. Mohon Bu, apa namanya itu kesan pertama ketemu dengan MAN 2 Pesisir Selatan. Oke. Kesannya sungguh sangat baik ya Pak ya. Kalau dari kami sebenarnya juga alhamdulillah disambut dengan baik di sini sama Bapak, terutama kepala di sini juga kepada staf-staf di sini juga sangat membantu. Kemudian juga di sini adinda-adinda kita ya, adik-adik kita semua sangat kooperatif ya Pak ya. Alhamdulillah. Sangat mau mendengarkan penjelasan, juga mau berinteraksi juga dengan kami gitu. Alhamdulillah kami merasa disupport di sini Pak. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa, juga terima kasih juga kepada adik-adik, mungkin waktunya kami alokasikan untuk mendengarkan penyuluhan dari kami gitu. Oke, terima kasih. Ya, jadi ya Bapak dan Ibu, rekan pemirsa semuanya, ternyata Ibu Dokter kita ini hari ini baru pertama kali bergabung dengan MAN 2 Pesisir Selatan, sudah menyatakan apa namanya itu, katakanlah sejenis apresiasinya terhadap MAN 2 Pesisir Selatan. Sangat Berikutnya Bu, tadi kan kita sudah laksanakan sosialisasi terkait dengan anemia dan kejiwaan yang alhamdulillah tadi dihadiri oleh 40 orang siswa kita kalau saya nggak salah dari laporan dari wakil bagian kesiswaan. Kira-kira Bu, dari kegiatan yang kita laksanakan ini apa sih yang diharapkan oleh Puskesmas Salido sehingga dengan bersusah payah turun ke sekolah-sekolah ini, turun ke madrasah dengan melaksanakan berbagai sosialisasi, saya yakin sasaran sosialisasi itu bukan cuma MAN 2 Pesisir Selatan, tapi mungkin ada sekolah-sekolah lain. Mungkin apa sih yang diharapkan oleh Puskesmas Salido sehingga turun jemput bola, bahasa saya jemput bola ke sekolah atau madrasah-madrasah Bu. Terima kasih. Mungkin sebenarnya sangat sederhana sekali ya Pak ya. Kan kita memiliki punya isu-isu kesehatan. Jadi isu-isu kesehatan kita yang sangat berkembang ini salah satunya adalah masalah kesehatan remaja. Jadi kesehatan remaja di sini paling kita concernnya itu memang pada kesehatan jiwanya, karena memang presentasenya gitu untuk gangguan kesehatan mental dan juga gangguan kesehatan lainnya seperti gangguan belajar, dan itu ternyata setelah kami presentasikan masalahnya adalah ada pada gangguan namanya gangguan kesehatan pada gangguan defisiensi besi, atau dikatakan kalau orang kesehatan mengatakan itu anemia. Nah, jadi memang target utamanya yang mengalami anemia atau gangguan belajar ini memang biasanya pada adinda-adinda kita yang di usia remaja biasanya Pak. Masa-masa usia yang sangat subur, yang baru pubertas, itu biasanya pada anak-anak SMP ataupun anak SMA. Jadi makanya mungkin concern kita, target utama kita adalah memang untuk men-screening sebenarnya. Men-screening ya? Iya, men-screening apakah memang banyak nih gangguan belajar atau misalnya gangguan kesehatan pada adik-adik kita.
Nah, jadi kalau di sini kan alhamdulillahnya kita bisa bekerja sama ya Pak ya di beberapa sekolah, terutama juga pada SMA pada MAN 2 ya Pak ya, MAN 2 Pesisir Selatan ini alhamdulillah kita bisa bekerja sama untuk mendeteksi dan men-screening adik-adik kita. Jadi kita bisa tahu nih apakah memang ada penyakit sebelumnya pada mereka yang bisa kita atasi sebelum terjadi hal-hal yang fatal ke depannya. Kemudian juga bisa kita stop kalau misalnya memang ada penyakit yang kita temukan, seperti itu. Oke, makasih Bu. Berarti ini salah satu kegiatan berbentuk kegiatan preventif Bu Dokter ya? Iya, benar sekali. Alhamdulillah. Berarti kalau merupakan suatu kegiatan preventif ya merupakan suatu tindakan awal yang memang perlu kita cari informasi-informasi. Mudah-mudahan nanti setelah kita laksanakannya kegiatan preventif ini ada suatu tindak lanjut Bu Dokter, terkait mungkin dengan data-data yang kita butuhkan mungkin. Terus hari ini kita sudah laksanakan kegiatan preventif Bu Dokter. Kira-kira setelah kegiatan preventif ini tadi kan ada 40 orang siswa kita yang sudah bergabung bersama Bu Dokter bersama tim di sini. Tentunya mungkin dari 40 orang siswa kita itu mungkin sudah adalah sejenis data mungkin yang dapat Ibu Dokter nanti ambil suatu kesimpulan kan namanya atau diagnosa kan namanya dari kondisi kesehatan dari nanda kita yang 10 itu. Sementara MAN 2 Pesisir Selatan itu kan jumlah siswanya ada 756 orang. Ya tadi yang mewakili itu cuma baru 40 orang. Kira-kira seperti apa teknik kita yang dapat kita lakukan dan apa yang bisa kami bantu dari MAN 2 Pesisir Selatan sehingga data diagnosa dari siswa kita sebanyak 756 orang itu bisa kita ambil semuanya, bisa kita peroleh semuanya terkait dengan bagaimana diagnosanya terkait dengan 2 kegiatan sosialisasi sosialisasi kita tadi terkait dengan anemia dan terkait dengan gangguan kejiwaan. Apakah mungkin sebelumnya Bu Dokter, anemia dengan gangguan kejiwaan ini sejalan kah atau memang sejalan ya? Sejalan Bu Dokter? Sebenarnya ada faktor yang bisa mengkaitkan mereka. Jadi ada faktor sebab akibat. Jadi yang namanya kita bertumbuh dan berkembang itu kalau bertumbuh fisiknya, berkembang adalah mentalnya atau emosionalnya. Nah, fisiknya salah satunya adalah gangguannya adalah anemia tadi. Apakah dia gara-gara anemia dia lemas lesu, kemudian tidak fokus dalam belajar, kemudian nanti dia nampaknya nanti seperti pemalas, seperti nanti tidak ada ke semangat yang ini untuk belajar, tidak punya minat, seperti itu. Jadi nanti dia akan kehilangan motivasi, kehilangan minat. Itu nanti akan berdampak pada emosional dia sendiri. Nah, jadi korelasinya seperti itu mungkin. Oke, Bu Dokter, makasih banyak. Terus kira-kira dengan lanjut dengan pertanyaan pertama tadi sebenarnya, kira-kira untuk 40 orang mungkin sudah kita punya data, mungkin sudah ada mungkin sudah ketemu dengan Bu Dokter langsung bersama tim. Bagaimana teknik kita supaya kami berharap ini data diagnosa dari seluruh siswa kita itu yang jumlahnya 756 orang itu juga dapat kita peroleh semuanya Bu Dokter. Kalau yang 40 orang ini kan baru sekian persen ini dari jumlah siswa kita yang ada. Kami memang sangat berharap kalau ada data diagnosa kondisi anak kita yang 756 orang itu kan akan membantu madrasah juga. Bagaimana untuk mengkondisikan pembelajaran berikutnya sehingga pembelajaran itu bisa dirasa maksimal. Jangan-jangan nanti menurut kita pembelajaran sudah maksimal ternyata ada beberapa orang siswa kita itu yang belajarnya tidak semangat, belajarnya ngantuk segala macam, ternyata ada indikasi anemia atau gangguan jiwa di dalamnya. Jadi bagaimana teknik kami dan apa yang bisa kita lakukan supaya seluruh siswa kita ini yang 756 orang ini bisa kita peroleh diagnosa datanya terkait 2 permasalahan tadi Bu Dokter. Sebenarnya sangat simpel sekali mungkin teknik dari kami ya Pak ya. Kami harapkan juga bisa bekerja sama dengan Bapak mungkin selaku kepala. Kami minta bantuannya. Jadi kan tadi kan ada sekitar 40 orang ya Pak yang sudah kami screening di sini gitu lah. Jadi juga beberapa tadi terdapat ada yang beberapa terindikasi anemia ringan gitu ya Pak ya. Terindikasi. Jadi kan kita sebenarnya untuk memeriksakan anemia itu banyak pemeriksaan ya Pak ya. Cuma di sini kita hanya bisa melakukan pemeriksaan sederhana namanya kan karena kita mobile sistemnya. Jadi ada beberapa mungkin dari adik-adik kita tadi yang terdeteksi mungkin dengan anemia anemia ringan. Kemudian juga untuk memasifkannya, kami tadi membagikan tablet FE namanya Pak. Tablet FE. Tablet ya? Tablet seperti suplemen seperti itu. Jadi suplemen ini tadi kami sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaannya, apa manfaatnya dari tablet tersebut. Karena sudah jadi tadi kami sudah berikan dan itu nanti akan diberikan ke seluruh siswa. Ya Pak ya. Makasih banyak. Utamanya itu kita memang mengejar wanita Pak. Kenapa alasannya? Karena pada persentase kesehatan memang wanita itu mengalami tingkat anemia lebih tinggi kecenderungannya daripada lelaki.
Nah, lebih tinggi ya? Iya, sangat lebih tinggi perempuan. Baik usia pelajar ataupun usia dewasa, usia yang sudah berumur kira-kira seperti itu. Pada presentasinya lebih banyak itu ternyata pada usia pelajar, Pak. Oh, malah terbanyak yang usia pelajar. Iya, makanya kita target mobile kita adalah pada pelajar ini nih, pada usia-usia yang sangat lagi pubertas, lagi aktif, lagi berkembang seperti itu. Itu target utama kita. Jadi tadi kita sudah lakukan pemeriksaan, kita berikan tablet secara masif juga. Iya. Kita ajarkan bagaimana konsumsinya dan kiat-kiatnya. Maaf. Berarti itu sudah merupakan suatu bentuk antisipasi ketika gejala itu sudah ada ya? Memberikan vitamin yang seperti Bu Dokter berikan tadi? Iya, benar. Nah, kemudian juga kalau untuk pemeriksaan kejiwaan, mohon maaf ya Pak, mungkin agak sedikit serak. Kalau pemeriksaan kejiwaan sendiri, tadi kan kita akan melakukan screening sebenarnya. Jadi nanti kita memberikan link kepada seluruh siswa-siswa kita. Link tersebut nanti kita akan berikan, mungkin minta bantuan kepada guru ya Pak ya, selaku provider gitu. Jadi nanti gurunya nanti akan menyebarkan ke seluruh murid, mungkin melalui via WA gitu ya. Siap, jadi nanti kita bantu. Iya, jadi nanti siswa-siswa kita bisa mengisi link tersebut, kuesioner tersebut secara jujur, secara menurut dari pikiran dan hatinya sendiri. Kemudian kita harapkan itu adalah isi yang benar. Dan nanti semua yang diisikan oleh adinda kita itu nanti akan terbaca pada sistem, akan kita kumpulkan, kemudian nanti hasilnya nanti akan kita bagikan kepada pihak sekolah. Gitu. Terima kasih. Oh, berarti link itu sudah ada, Bu Dokter ya? Link itu sudah ada ya? Sudah ada. Oh. Terima kasih. Yang jelas kami dari pihak madrasah akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya semua link itu bisa diisi oleh siswa kita. Nanti juga akan kami arahkan sehingga siswa kita dalam pengisian link tersebut objektif, kira-kira seperti itu, objektif, sehingga dari hasil diagnosa dan dari pengisian link tersebut Ibu Dokter nanti bisa mencari suatu kesimpulan apakah namanya kondisi kesehatan dari siswa kita itu. Terima kasih banyak Bu Dokter yang telah memfasilitasi semua itu, dan tentunya seperti yang Ibu Dokter sampaikan tadi di akhir sesi nanti kami berharap kesimpulan terakhir dari kondisi semua siswa kita, kami berharap nanti dapat kami punya rekapnya sehingga juga bisa menjadi suatu bahan antisipasi bagi kami dan juga menjadi suatu bahan tindak lanjut bagi kami untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan kesehatan bagi siswa kita berikutnya. Terus berikutnya Bu Dokter, tadi kan dengan siswa, bagaimana kira-kira dengan guru kita, guru dan pegawai kita? Bolehkah kira-kira mengisi link itu kan seperti itu? Sebenarnya tidak ada batas usia untuk Pak ya. Boleh sebenarnya digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Iya. Tapi karena sekarang kita melalui program Kemenkes, program kesehatan yang diberikan dari atas gitu ya Pak ya. Jadi sekarang mungkin target utama kita adalah para anak-anak atau adik-adik kita dulu gitu. Mungkin pada kesempatan lain mungkin akan ada untuk staf seperti itu ya, untuk lapisan yang lebih tinggi seperti itu, mungkin pada kepegawai gitu ya. Jadi untuk sekarang mungkin concern kita kepada adik-adik dahulu gitu. Makasih banyak. Jadi nanti ketika kita sudah mendapatkan rekap dari hasil pengisiannya secara jujur tadi, kita akan evaluasi dulu apakah nanti memang ada abnormalitas atau diagnosa yang terganggu pada adik-adik kita, nanti kita akan sampaikan secara pribadi rekapannya kepada pihak sekolah yang berwenang juga untuk melihat hasilnya tersebut gitu. Terima kasih banyak Bu Dokter. Iya. Berarti mudah-mudahan nanti suatu saat nanti ada rekan-rekan kita yang dari pegawai, guru dan pegawai juga bisa berkesempatan. Karena saya yakin mudah-mudahan anemia dan gangguan jiwa ini juga tentunya akan ada ditemukan pada rekan-rekan kita yang sudah berumur ya, yang berusia kira-kira dari rekan guru dan pegawai kira-kira. Iya. Terus Bu Dokter, terakhir mungkin terakhir ini. Andaikan nanti seluruh rekap itu sudah Bu Dokter terima, pengisian Google itu sudah diisi oleh siswa kita, nanti insya Allah akan kami bimbing, akan kami bantu bagaimana supaya siswa kita itu bisa mengisinya secara objektif. Nah tentunya nanti akan linknya itu langsung kepada Bu Dokter, nanti di kantor, di puskesmas tentu Bu Dokter bersama tim mungkin akan mengambil suatu hasil kesimpulan lah dari data yang telah diisi oleh siswa kita. Andaikan nanti dari seluruh data yang ada itu, misalnya ada jumlah siswa kita itu 756 orang, ternyata terindikasi menurut Bu Dokter, Bu Dokter 20% misalnya seperti itulah, 20% yang bermasalah dengan anemia dan gangguan kejiwaan. Kira-kira tindakan apa mungkin yang bisa kita lakukan Bu Dokter untuk kegiatan berikutnya? Mungkin sederhana sekali kalau prinsipnya pada
pada kesehatan itu jika memang terindikasi suatu penyakit atau sesuatu kegangguan atau abnormalitas, pastinya yang utama adalah kita edukasi dulu ya Pak ya. Edukasi. Nah, kemudian dari setelah itu nanti kita bisa sarankan untuk datang ke vaskes terdekat, seperti misalnya bisa datang ke kami, ke puskesmas gitu ya, untuk menemui pihak kesehatan gitu. Nanti kita akan evaluasi di sana apa yang kita butuhkan. Jika memang terindikasi anemia, kita akan berikan pengobatan juga. Nah, untuk mengevaluasi dan kita cari sumber masalah anemianya apa. Apakah dia memiliki penyakit? Tapi kita harapkan juga mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah ya Pak ya. Amin. Kami juga tidak mengharapkan kalau misalnya ada sesuatu hal dan lain hal nanti pada adik-adik kita, mudah-mudahan tidak. Tapi ini salah satu antisipasi kita Pak. Oke Bu Dokter. Bu Dokter, makasih banyak atas kesediaannya bincang-bincang kita pada siang hari ini. Pertama kami Pak. Tadi dari awal sudah sampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Bu Dokter bersama tim sudah menyampaikan sosialisasi terkait dengan anemia dan gangguan kejiwaan dan juga sudah bersedia hadir di podcastnya MAN 2 Pesisir Selatan. Sama-sama. Luar biasa Bu Dokter, mudah-mudahan kerjasama antara Puskesmas Salido dengan MAN 2 Pesisir Selatan. Sebenarnya MAN 2 Pesisir Selatan ini namanya MAN Salido, Puskesmas Salido, MAN Salido kan berdekatan ya klop ya. Mudah-mudahan nanti kerjasama kita ini ke depan dapat berjalan baik dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi kita sebagai pelayan. Sama kita sebenarnya Bu Dokter. Bu Dokter di sana sebagai pelayan terkait dengan kesehatan, kami di sini juga sebagai pelayan terkait dengan pendidikan. Sama-sama melayani umat. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagi terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Pak. Salam kompak selalu dari MAN 2 Pesisir Selatan. Izin Bu Dokter kita mungkin kita akhiri kegiatan podcast kita ini karena saya yakin Bu Dokter juga punya kegiatan yang lain. Terima kasih dan jangan bosan untuk menjadikan MAN 2 Pesisir Selatan sebagai tempat untuk melaksanakan sosialisasi. Insya Allah. Terima kasih juga Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, waktu juga semuanya dan dukungan serta support dari Bapak mungkin beserta staf dan juga adik-adik kami. Saya mungkin perwakilan dari Puskesmas Salido juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah menerima kami di sini untuk berbagi ilmu sedikit dan bekerja sama dengan pihak-pihak di sekolah di MAN 2 Salido ini ya Pak ya. Siap Dokter, sama-sama. Terakhir Dokter, kita ucapkan salam ke kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.